Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga masih tetap semangat. Jadi hari ini Ibu akan lanjut materi ekosistemnya, yaitu ke materi yang kedua tentang aliran energi. Ada yang sudah membaca materinya sebelumnya? Oke, baik. Yang pertama, coba dilihat dulu gambar pada aliran energi yang pertama ini. Ada gambar matahari, ada gambar tanaman, ada gambar manusia dan hewan, kemudian ada gambar bakteri. Nah, di sini terjadi yang namanya aliran energi. Jadi matahari ini adalah sumber energi utama dari kehidupan. Kemudian matahari cahayanya itu digunakan nih sama si tanaman. Fungsinya untuk apa? Untuk melakukan yang namanya fotosintesis. Nah, di sini tanaman dalam aliran energi itu bertindak sebagai produsen, memanfaatkan sinar matahari untuk berfotosintesis tadi. Nah, kemudian tanaman mengalir tuh energinya lanjut next ke digunakan oleh manusia dan hewan, yang mana manusia dan hewan ini bertindak sebagai konsumen, memanfaatkan bahan organik dari produsen. Bahan organik yang diperoleh dari tumbuhan. Kemudian ketika si manusianya dan hewannya mati, nantinya akan diuraikan nih jasadnya oleh si bakteri. Jadi sebetulnya pengurai itu bukan hanya bakteri, bisa juga dilakukan oleh jamur. Dari proses aliran energi ini, kira-kira ada yang bisa mengambil kesimpulan apa pengertian dari aliran energi? Oke, baik. Jadi seluruh organisme termasuk manusia itu pastinya memerlukan yang namanya energi untuk aktivitas hidupnya. Ya enggak? Gimana kira-kira kalau misalnya kita tidak punya energi? Pasti kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kemudian energi itu diperoleh dari makanan. Kegiatan mengkonsumsi makanan berarti melakukan yang namanya transfer energi. Jadi aliran energi melalui ekosistem dari satu organisme ke organisme yang lain dinyatakan dengan yang namanya rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Nah, kemudian dari yang namanya rantai makanan dan jaring-jaring makanan, nanti ada yang namanya tingkatan trofi dan ada yang namanya piramida ekologi. Kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Nah, sekarang kita bahas dulu apa itu yang namanya rantai makanan. Ibu yakin materi ini sudah tidak asing bagi kalian karena kalian sudah pernah mempelajari materi ini di jenjang SMP. Nah, rantai makanan adalah hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup di dalam lingkungannya berdasarkan urutan tertentu dan mengakibatkan perpindahan energi dari satu organisme ke organisme yang lain. Bisa dilihat contoh pada gambar. Jadi urutan makan dan dimakannya dari organisme satu ke yang lain, itu yang pertama dimulai dari produsen. Ingat, yang bertindak sebagai produsen adalah organisme yang mampu membuat makanannya sendiri, yaitu tumbuh-tumbuhan. Nah, kemudian si produsennya nantinya akan dimakan oleh konsumen. Yang bertindak sebagai konsumen ini adalah organisme yang tidak bisa membuat makanannya sendiri. Biasanya yang ada pada gambar ini adalah hewan atau binatang. Nah, konsumen itu sendiri nantinya ada tingkatannya. Bisa dilihat pada gambar. Produsennya di sini rumput. Rumputnya akan dimakan oleh belalang. Belalangnya bertindak sebagai konsumen satu atau konsumen primer. Nah, kemudian selanjutnya belalang nantinya akan dimakan oleh konsumen kedua atau konsumen sekunder. Nah, di sini yang bertindak sebagai konsumen kedua adalah si katak. Nah, kemudian selanjutnya katak akan dimakan oleh ular. Di sini ular bertindak sebagai konsumen tersier. Dan yang terakhir ada yang namanya konsumen final atau konsumen terakhir. Yang bertindak sebagai konsumen terakhir adalah si elang. Nantinya ketika elangnya mati,
maka elangnya akan diuraikan. Siapakah pengurainya? Yaitu dekomposer. Dekomposernya bisa berupa Oke, dilanjut. Sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai jaring-jaring makanan. Nah, jadi kalau tadi kita sudah bahas tentang rantai makanan, jaring-jaring makanan ini masih berkaitan erat dengan yang namanya rantai makanan. Kalau tidak ada rantai makanan, maka jaring-jaring makanannya tidak akan terbentuk karena jaring-jaring makanan ini merupakan kumpulan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. Dalam suatu ekosistem, itu terdiri atas banyak organisme. Jadi tidak mungkin rantai makanan yang terbentuk itu cuma satu. Nah, nantinya akan banyak rantai makanan yang membentuk sebuah jaring-jaring makanan. Bisa kita lihat pada contoh. Nah, di sini tetap sama urutannya, ada yang namanya produsen, ada yang namanya konsumen. Konsumennya ada yang namanya konsumen primer, sekunder, tersier, dan ada konsumen terakhir atau finalnya. Nah, nantinya juga ada bakteri pengurainya. Kita lanjut. Dalam rantai makanan itu terdapat yang namanya tingkat trofik. Setiap organisme yang menempati posisi tertentu dalam rantai makanan itu disebut dengan tingkatan trofik. Kalau kita lihat di gambar, nih, tingkatan trofik biasanya membentuk yang namanya piramid. Nah, pada gambar, jadi produsen itu susunan trofiknya itu yang paling bawah, yang paling pertama. Yang namanya piramid kan disusunnya, dibangunnya dari bawah dulu nih. Maka produsen itu letaknya paling pertama, jadi paling bawah, atau disebut tropik 1, produsen. Nah, kemudian di susunan atasnya, urutan kedua itu disebut dengan tropik 2. Nah, di sini biasanya ditempati oleh konsumen primer atau konsumen 1. Ini ada ulat, ada belalang, ada tikus. Nah, kemudian di urutan selanjutnya itu yang disebut dengan tropik 3 atau disebut dengan konsumen sekunder. Di sini ada katak, ada ayam. Nah, kemudian di susunan piramid yang paling atas, tropik 4 itu adalah konsumen terakhir. Kalau pada gambar ini dituliskan konsumen 3. Ada ular dan ada elang. Jadi, tiap tingkatan dari rantai makanan tadi disebut dengan taraf tropik atau trofi. Taraf trofinya tersusun dari seluruh organisme pada rantai makanan. Nah, dilanjut. Dalam sebuah rantai makanan, selain ada yang namanya tingkat trofik, ada juga yang namanya piramida ekologi. Piramida ekologi ini adalah gambaran penurunan tingkatan energi dari tingkatan trofik terendah ke yang tertinggi. Jadi makin naik tingkatan trofiknya, maka energinya itu semakin sedikit. Nah, dalam piramida ekologi, walaupun terjadi yang namanya aliran energi dari produsen ke konsumen 1, 2, 3, dan seterusnya, tetapi energi yang dipindahkan tidak seluruhnya. Misalnya nih, rumput yang dimakan oleh sapi. Tidak semua energi yang dimiliki oleh rumput itu diperoleh oleh sapi. Kenapa? Karena sebagian energi yang dimiliki oleh rumput itu digunakan untuk aktivitas si rumput tersebut. Begitu juga ketika kita makan daging sapi, tidak semua energi yang ada pada daging sapi itu kita peroleh. Kenapa? Alasannya tadi itu. Seperti yang pertama, jadi sebagian energi yang diperoleh oleh sapi, yang dimiliki oleh sapi itu sudah digunakan oleh aktivitasnya. Nah, kemudian piramida ekologi itu ada 3, ada yang namanya piramida jumlah, piramida biomasa, dan piramida energi. Yang pertama, dari piramida jumlah. Piramida jumlah itu menyatakan banyaknya organisme pada tingkatan trofiknya. Nah, itu bisa dilihat. Jadi rumput-rumputan produsen itu jumlahnya itu biasanya paling banyak. Makin ke atas nanti makin sedikit. Nah, kemudian ada yang namanya piramida biomasa.
Piramida biomasa ini merupakan piramida yang menggambarkan berat atau massa kering total suatu organisme dari masing-masing tingkat trofiknya. Biasanya satuannya itu adalah gram per meter persegi atau miligram per meter kubik. Jadi makin ke atas sama piramida biomasanya akan semakin menurun. Nah, kemudian yang terakhir ini ada piramida energi. Piramida energi ini merupakan piramida yang menggambarkan terjadinya penurunan energi. Penjelasannya seperti yang pertama, jadi jumlah total energi pada setiap tingkatan trofik ke arah puncak itu nantinya akan semakin mengecil. Oke, baik, cukup sekian untuk penjelasan materi hari ini. Jangan lupa dipelajari materi di pertemuan selanjutnya, yaitu mengenai siklus biogeokimia. Jadi silahkan dibaca materinya yang ada pada bukunya. Kalaupun di bukunya itu kurang lengkap, kalian bisa mencari tambahan materi dari Blogspot, kemudian dari YouTube, banyak penjelasannya. Silakan dipelajari terlebih dahulu. Cukup sekian untuk pertemuan kita hari ini. Semoga materi yang telah Ibu jelaskan dapat dipahami dan bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.